Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Ferdilis Gatur, NIM 2018 520 145. Di sini saya mau memaparkan materi teknik lalu lintas kelas A. Langsung saja. Yang pertama, pengertian lalu lintas. Pengertian lalu lintas adalah cabang ilmu teknik sipil yang memanfaatkan ilmu teknik untuk keamanan dan efisien gerakan dan transportasi barang dan benda di jalan raya. Kemudian, kinerja kerja lalu lintas. Yang pertama, kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasar nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu jalan tertentu yang terkait dengan geometri, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk ekstrim maupun untuk kondisi desain. Kemudian yang kedua, semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menuju semakin baik kinerja lalu lintas. Kemudian berikutnya, arus lalu lintas. Yang pertama, alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua, sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenis di jalan raya, selain berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi lalu lintas maupun memperencanakan jalan baru, tinjau di awal dengan evakuasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Kemudian variabel lalu lintas. Variabel lalu lintas dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis arus lalu lintas. Yang kedua, speed atau kecepatan. Dan yang terakhir, volume. Kemudian kapasitas jalan. Kapasitas jalan dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor jalan. Kedua, faktor lalu lintas. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Kemudian, jalan dapat menampung volume maksimum pada keadaan ideal, yaitu yang pertama, uninterrupted flow. Terus yang kedua, lalu hanya berupa kendaraan penumpang. Terus yang ketiga, lebar lajur standar tanpa gangguan lateral. Dan yang terakhir, geometri yang menandai untuk kecepatan rencana. Kemudian berikutnya, karakteristik jalan. Karakteristik jalan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, geometri. Geometri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tipe jalan, lebar jalur lalu lintas. Yang ketiga, kerep. Yang keempat, bahu. Yang kelima, median. Yang keenam, alinemen jalan. Kemudian yang kedua, komposisi dan pengesahan arah. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas. Dan yang keempat, hambatan samping. Kemudian tipe-tipe perhitungan. Tipe-tipe perhitungan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kecepatan arus bebas. Dan yang kedua, kapasitas kejenuhan. Yang berikutnya, kecepatan pada kondisi yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, arus lalu lintas yang dapat dilewati oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan derajat kejenuhan tertentu. Kemudian yang berikutnya, analisis lalu lintas dalam andalin. Analisis lalu lintas dalam andalin ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis lalu lintas eksternal. Yang kedua, analisis titik akses. Dan yang ketiga, analisis lalu lintas internal. Kemudian perbandingan model Grand Sipdes dan Burger. Model Grand Sipdes
sesuai dengan rentangan kepadatan tinggi hingga rendah, sedangkan model Greenberg sesuai untuk rentangan kepadatan sedang hingga tinggi. Kemudian yang berikutnya, manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menampung lalu lintas sebanyak mungkin. Yang kedua, menampung penumpang sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, kapasitas. Yang keempat, memberi skala prioritas. Kemudian, tujuan manajemen lalu lintas. Tujuan manajemen lalu lintas ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mendapatkan efisien dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi. Kemudian yang kedua, meningkatkan keselamatan dari penggunaan. Terus yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Kemudian yang terakhir, mempromosi penggunaan energi secara efisien. Terakhir, pelanggaran parkir di tepi jalan. Parkir di tepi jalan mengurangi lebar efisien atau mengurangi kapasitas. Kemudian, lokasi khusus. Prasarana parkir jangka pendek dan jangka panjang perlu dipisahkan. Dan yang terakhir, jalan satu arah. Bila karena kondisi aktual guna lahan tidak dimungkinkan pelebaran jalan atau penambahan ruas jalan baru, maka jalan satu arah dapat menjadi alternatif optimasi jaringan jalan. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Selamat siang dan terima kasih.